Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Case Vlogging akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir APPL. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Elvira Aulia Maharani dengan NIM 427 dan rekan saya Windy Saida Amelia dengan 432. Langsung saja ke materinya. Pada pertemuan 2, yaitu pembuatan proses bisnis studi kasus Money Application Manager. Proses bisnis yang diharapkan dimulai dengan user mengunjungi aplikasi, aplikasi menampilkan login, kemudian user masuk ke halaman login, lalu user diminta memasukkan ID untuk login ke dalam aplikasi. Jika ID salah, maka user akan kembali ke menu sebelumnya. Jika benar, maka aplikasi akan menampilkan menu selanjutnya. Kemudian user diminta untuk memilih menu pada aplikasi, lalu user akan memilih fitur tambah transaksi untuk memulai pengelolaan keuangan pribadinya. Sistem akan menerima informasi tersebut dan menampilkan halaman form transaksi agar user dapat menginput data transaksi yang diinginkan. Terdapat 3 fitur transaksi yang bisa dipilih oleh user. User dapat memilih fitur manual, voice, atau scan untuk memasukkan transaksi, baik itu transaksi hutang, pemasukan, ataupun pengeluaran. Setelah itu, user akan memilih dompet atau menambah dompet. Ini bertujuan agar user dapat dengan mudah memantau keuangan pribadinya. Ketika ada pengeluaran karena adanya transaksi atau pemasukan keuangan. Selanjutnya, user akan memilih jenis transaksi, apakah itu pengeluaran atau pemasukan. Pilih kategori, tanggal, dan keterangan. Kemudian sistem mengirim data transaksi tadi ke admin. Setelah itu, sistem akan memberi informasi kepada user bahwa transaksi sudah selesai. Proses bisnisnya bisa dilihat pada gambar di sampingnya. Lanjut pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga yaitu pembuatan dokumen SRS. Aplikasi pengelolaan keuangan pribadi adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk pengelolaan keuangan mereka dengan lebih efektif. Apabila ini akan memiliki fitur-fitur yang memungkinkan pengguna untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, dan hutang. A, yaitu kebutuhan fungsional. 1. Autentifikasi dan otorisasi pengguna. Terdapat aplikasi harus memungkinkan pengguna untuk membuat akun dan masuk dengan ID dan password. Lalu aplikasi harus memastikan bahwa pengguna mengakses informasi keuangan sendiri. Kedua, pencatat pengeluaran, pemasukan, dan hutang. Yaitu aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencatat pengeluaran, pemasukan, dan hutang. 3. Perencanaan anggaran. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan memantau anggaran mereka. 4. Pemantauan pengeluaran dan total uang. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau pengeluaran dan pemasukan. Lalu aplikasi ini menyediakan grafik atau laporan untuk menganalisis pengeluaran dan pemasukan pengguna. Lanjut. B. Kebutuhan non-fungsional. 1. Yaitu kinerja. Apabila aplikasi ini berjalan lancar dan responsif di perangkat mobile atau web, aplikasi harus dapat menangani penggunaan yang tinggi tanpa terjadi penurunan. 2. Yaitu keamanan. Aplikasi harus dapat mengatasi ancaman keamanan seperti hacking atau pencurian data. 3. Keterjangkauan. Aplikasi ini harus mudah digunakan dan diakses oleh pengguna dengan berbagai tingkat kemampuan teknologi. Lalu aplikasi harus dapat diakses secara gratis atau dengan biaya terjangkau. Lanjut. Pada pertemuan 4 yaitu use case diagram studi kasus Money Application Manager. Terdapat use case seperti yang dilihat pada gambar, yaitu untuk menghasilkan sistem yang baik. Maka diperlukan rancangan sistem yang berisi langkah-langkah operasi dalam proses pengelolaan data. Selanjutnya dalam perancangan ini, pemodelan dilakukan pertama kali dengan menggunakan use case diagram. Use case diagram mengilustrasikan representasi dari interaksi untuk
untuk mengetahui hubungan aktor dengan sistem yang dipakai untuk mengetahui kegunaan yang terdapat dalam sebuah sistem. Lanjut. Pertemuan 5. Pada pertemuan 5 ini yaitu analisis kebutuhan pengguna aplikasi pengelolaan keuangan pribadi. Di mana pengguna pada aplikasi pengelolaan keuangan pribadi ini mencakup mahasiswa, ibu rumah tangga, dan segala individu yang ingin mengatur keuangan mereka secara pribadi. Pengguna tersebut dapat melakukan login atau logout pada aplikasi pengelolaan ini. Beberapa kebutuhan pengguna secara umum. 1. Yaitu membantu mengatur pengeluaran dan mendapatkan pendapatan dengan aplikasi pengelolaan keuangan pribadi. Pengguna dapat mencatat pengeluaran dan pemasukan dengan mudah dan akurat. Hal ini membantu pengguna untuk memantau dan mengatur pengeluaran dan pendapatan dengan lebih baik. 2. Membantu pengguna untuk membuat perencanaan keuangan yang lebih baik, seperti membuat anggaran bulanan dan mengatur prioritas pengeluaran. 3. Mampu mengelola dompet untuk menambah transaksi. 4. Mampu melihat laporan harian dan mingguan, bulanan, dan tahunan. Bisa dilihat pada tabel use case login di sebelahnya. Kemudian untuk pertemuan 6 yaitu analisis kebutuhan pengguna aplikasi pengelolaan keuangan, itu analisis use case-nya. Penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan pribadi ini mencakup mahasiswa, ibu rumah tangga, dan segala individu yang ingin mengatur keuangan mereka secara pribadi. Pengguna tersebut dapat melakukan login dan logout pada aplikasi pengelolaan ini. Terdapat perbedaan antara analisis basis dengan analisis use case, yaitu pada tabelnya itu sendiri. Bisa dilihat pada tabel di sampingnya. Lanjut pertemuan 7. Pertemuan 7 dan 8 yaitu rancangan user interface dengan diagram activity. Untuk melakukan registrasi dengan memasukkan nama lengkap, alamat email, password, dan mendaftarkan berdasarkan data-data yang telah dilengkapi yang nanti akan digunakan untuk mengakses aplikasi. Bisa dilihat pada gambar di sampingnya. Kemudian lanjut. Untuk melakukan validasi, yaitu dengan user harus login atau registrasi, kemudian sistem mengecek data yang masuk pada halaman validasi, lalu sistem menyetujui data yang masuk pada halaman validasi. Data tervalidasi dan akun terdaftar. Dan user memulai proses pengelolaan dompet dengan membuka aplikasi. Aplikasi menampilkan menu kelola dompet. User memilih fitur tambah dompet yang sudah dibuat. Aplikasi menampilkan pesan sukses tambah dompet, kemudian user memilih detail dompet dan aplikasi akan menampilkan detail dompet. Bisa dilihat terdapat use case validasi dan juga use case dompet, dan di sampingnya terdapat UI atau user interface-nya. Selanjutnya, di sini terdapat use case kelola transaksi beserta UI-nya dan use case laporan beserta UI-nya. Menu transaksi user memilih menu kelola transaksi pada aplikasi. Kemudian aplikasi akan menampilkan daftar transaksi terakhir yang telah dilakukan oleh user. User akan memilih opsi tambah transaksi pada aplikasi. Menu laporan user memulai proses pembuatan laporan dengan membuka aplikasi. Aplikasi akan menampilkan halaman pembuatan laporan. Kemudian user akan memilih rentang waktu yang ingin dilaporkan. Aplikasi menampilkan halaman filter rentang waktu. User memilih kategori yang ingin disertakan dalam laporan, menentukan nama, dan format laporan yang diinginkan. Lanjut kemudian pertemuan 9. Di sini kita membuat diagram kelas. Pada gambar di samping menampilkan apa saja yang terdapat di dalam sistem. Seperti nama kelas, nama atribut di dalam kelas, tipe data dari setiap atribut,
dan relasi antar kelasnya. Setelah perancangan fungsional dilakukan, maka dilakukan rancangan antarmuka dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna sistem, serta memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun yang lengkap kepada programmer. Bisa dilihat pada gambar di samping, terdapat diagram kelas dompet, pengguna, transaksi, dan metode-metodenya. Lanjut ke pertemuan 10, yaitu relasi antar kelasnya. Setiap pengguna dapat memiliki satu atau lebih dompet. Ini dapat direpresentasikan sebagai relasi has a atau one to many, di mana satu pengguna memiliki banyak dompet. Relationship-nya user has wallets. Setiap dompet dapat memiliki banyak transaksi. Ini juga merupakan relasi one to many, di mana satu dompet memiliki banyak transaksi. Relationship-nya wallet has transaction. Setiap transaksi terkait dengan satu dompet tertentu. Ini dapat direpresentasikan sebagai relasi belongs to atau many to one, di mana banyak transaksi terkait dengan satu dompet. Relationship-nya transaction belong to wallet. Setiap transaksi terkait dengan satu pengguna tertentu. Ini juga merupakan relasi belongs to atau many to one, di mana banyak transaksi terkait dengan satu pengguna. Relationship-nya transaction belongs to user. Kemudian di pertemuan 11 ada sequence diagram. Diagram ini menunjukkan interaksi antar pengguna, aplikasi, dan database. Pengguna memulai dengan masuk ke aplikasi, memasukkan kredensial login, dan kemudian memilih fitur pengelolaan keuangan. Mereka dapat memasukkan transaksi ke dalam aplikasi dan melihat laporan keuangan. Jika kredensial loginnya valid, transaksi akan disimpan ke database, dan jika tidak valid, pengguna akan mendapatkan pesan kesalahan. Pengguna dapat keluar dari aplikasi setelah selesai menggunakan fitur-fitur tersebut. Sequence-nya bisa dilihat pada gambar di sebelah kirinya. Lanjut, kemudian di sini pertemuan 12 itu untuk menghitung biaya dan estimasi pengembangan aplikasi. Pada gambar pertama, aktor merujuk pada entitas yang berinteraksi dengan sistem perangkat lunak yang sedang dianalisis untuk tujuan perencanaan biaya dan estimasi. Aktor adalah entitas eksternal yang terlibat dalam penggunaan, pengembangan, atau pengoperasian sistem perangkat lunak. Dalam perencanaan biaya dan estimasi perangkat lunak ini, aktor mencakup penggunaan dan sistem. Pada gambar di sebelah kanan, use case membantu dalam mengidentifikasi fungsionalitas utama, memahami kebutuhan pengguna, dan melakukan estimasi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat lunak. Ini memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan proyek yang lebih baik dan pengelolaan biaya yang efektif. Jumlah transaksi pada use case aplikasi pengelolaan keuangan ada 6. Jika dilihat apakah ada message yang dikirim dan direspon balik sebagai tanda terjadinya transaksi pada sequence diagram. Pada gambar sebelah kiri itu estimasi perangkat lunak. Di sini merupakan gambaran dari teknikal. Itu estimasi perangkat lunak ini adalah perkiraan dan dapat mengalami variasi selama pengembangan. Di gambar sebelah kanan merupakan bagian environmental. Environmental mengacu pada kondisi atau faktor eksternal yang dapat mempengaruhi biaya dan estimasi pengembangan perangkat lunak. Kemudian di sini adalah gambar dari panel calculation-nya. Panel calculation mengacu pada langkah terakhir dalam proses estimasi di mana semua data dan faktor yang relevan telah dikumpulkan dan dianalisis, dan perhitungan akhir dilakukan untuk menghasilkan perkiraan biaya yang akurat. Lanjut, kemudian pertemuan 13 yaitu usability testing. Tabel usability score sebelum dihitung dan skor sesudah dihitung digunakan untuk mengukur tingkat usability suatu fitur aplikasi sebelum dan setelah dilakukan pengujian oleh pengguna. Skor ini membantu dalam mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna atau user experience dengan memperhatikan berbagai faktor usability. Yang pertama ada skor sebelum dihitung. Tabel skor usability sebelum dihitung mencakup catatan pengalaman pengguna sebelum adanya perubahan
atau perbaikan pada fitur aplikasi yang diuji. Data dalam tabel ini diambil dari pengguna yang menggunakan aplikasi sebelum dilakukan pengujian usability. Skor dapat diberikan dalam bentuk apa, misal dari 1 hingga 10, atau dalam bentuk kualitatif berdasarkan feedback dari pengguna. Pada tabel ini kita menggunakan tabel source score, di mana di sini kami mencari 5 responden dengan usia antara 20 sampai 22 dan jenis kelaminnya wanita dan pria. Skornya aslinya bisa dilihat pada gambar. Kemudian selanjutnya ada skor setelah dihitung. Tabel skor usability sesudah dihitung mencakup catatan pengalaman pengguna setelah adanya perubahan atau perbaikan pada fitur aplikasi yang diuji. Dalam tabel ini diambil dari hasil pengujian usability setelah aplikasi diperbaiki berdasarkan feedback dari pengguna sebelumnya. Skor juga dapat diberikan dalam bentuk angka atau kualitatif, tergantung pada metode penilaian. Di sini masih sama dengan menggunakan skor, tapi bedanya dari skor yang sebelum dihitung. Di skor yang setelah dihitung ini, tabelnya kita menambahkan jumlah dan nilai, di mana jumlah ini merupakan dari hasil perhitungan dari question 1 sampai question 10 dan seterusnya. Kemudian nilai ini adalah hasil perhitungan dari jumlah. Nah, total dari nilai ini adalah 76,2. Kemudian hasil dari 76,2 tersebut itu berdasarkan total nilai yang didapat pada skor telah dihitung dapat disimpulkan dalam gambar skor di bawah di samping bahwa UI yang telah dimasukkan ke dalam rentang skor 76,2 di mana adjektifnya termasuk dalam kategori good. Pada grade-nya termasuk ke dalam golongan B, kemudian pada acceptable-nya termasuk ke dalam acceptable dan NPS masuk ke dalam kategori passive. Bisa dilihat pada gambar di bawah, ini adalah gambar dari skornya. Tadi nilai yang kita dapat dari UI kita adalah 76,2, di mana 76,2 itu kalau dilihat di grade-nya sudah termasuk grade B, jika dilihat adjektifnya termasuk good, dan acceptable-nya termasuk ke dalam acceptable, dan NPS-nya termasuk dalam pasif. Sekian laporan tugas akhir kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.